Pada tanggal 8 Oktober 1879, di Pasuruan, lahir Ernest François Eugene Dausdekker. Ernest Dausdekker lahir dari hubungan cinta Auguste Henry Edward Dausdekker dan Louisa Margaretha Newman. Kakek Ernest, Jan Dausdekker, adalah saudara lelaki dari Edward Dausdekker sang multatuli. Ernest ini dibesarkan di Pasuruan, berbeda tentu dengan multatuli, tapi punya sifat-sifat yang sama rupanya keluarga ini, ya, yaitu ada jiwa kepejuangan dan juga cinta kepada rakyat pribumi, ya. Sekaligus juga kalau mau ditarik lebih jauh itu anti penjajahan. Sebetulnya kalau dilihat katakanlah darah Indonesianya itu hanya seperempat saja, ya. Karena apa? Ayahandanya itu namanya Auguste Henry Edward Dausdekker, itu keturunan Perancis campur dengan Portugis, campur dengan Belanda. Sedangkan ibundanya itu keturunan Polandia campur Jerman plus Jawa. Dausdekker itu kan hasil dari istilahnya perkawinan campuran. Kemudian dari perkawinan campuran itu menghasilkan status orang yang orang genah, istilahnya liplep. Hasil dari menghuelek, jadi perkawinan campuran. Nah ini kan berbeda sekali, yang satu dari papanya yang orang Belanda yang prestisius, satu dari mboknya yang entah Jawa atau entah apa. Lah dia sendiri dalam posisi seperti itu, kalau ikut kultur papanya jelas ditolak, raiso ini anaknya si mbok itu. Tapi kalau dengan mboknya merasa dia higher, merasa lebih tinggi daripada kultur di sini, sehingga posisinya kedudukannya itu sangat sulit. Masa kecilnya dilalui di Pasuruan, di mana ayahnya bekerja sebagai agen perbankan. Ernest dibesarkan dalam tradisi Belanda yang teratur dan penuh kedisiplinan. Mungkin karena kecerdasannya itu biasanya dianggap orang suka nakal timbang anak-anak yang lain begitu, ya. Nah karena nakal ini selalu saja didampingi oleh ibunya itu, ya, dan dia sangat dekat dengan ibunya. Setelah menyelesaikan sekolah, Ernest memulai karir sebagai pengawas di perkebunan kopi. Itu perkenalannya dengan pergerakan lebih jauh, dia sebenarnya sudah menggeluti atau sudah memahami kehidupan rakyat. Sebab setelah dia lulus HBS, dia itu bekerja di perkebunan di Jawa Timur. Bagaimana kondisi hidup, upahnya dan sebagainya, dan kehidupan, ya itu sangat jelek. Lah inilah sebagai bekal sebenarnya. Jadi pengalaman historis itulah yang kemudian dipakai sebagai modal perjuangan. Dia memperhatikan betapa buruh-buruh di perkebunan kopi ini diperlakukan sangat tidak adil, dan seringkali di sini Dausdekker itu membela kepentingan para buruh, ya, dan tentu saja ini menjadi masalah juga. Jadi masalah karena apa? Ini bosnya mengatakan ini bukan urusan kamu sebetulnya, sudahlah urus saja sebagai opsichter begitu, ya. Tapi akhirnya kita juga tahu Ernest memilih untuk membela mereka, dan akibatnya ya silahkan Ernest harus keluar dari perkebunan kopi itu. Pada tahun 1899, Louisa Margaretha Newman, ibu Ernest, meninggal dunia. Ernest amat terpukul dengan kematian ibunya. Ernest ini sangat dekat dengan ibunya, dia sedih sekali dan merasa frustrasi begitu. Nah dalam keadaan itulah masuk berita-berita, ya, ke Hindia Belanda waktu berita mengenai perang Boer. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi menjadi tenaga sukarelawan. Pada tahun 1899, Inggris berperang melawan bangsa Boer keturunan Belanda yang menetap di Afrika Selatan sejak pertengahan abad 17. Orang
mulai mengkritik kebijakan politik kolonial melalui tulisan-tulisannya di surat kabar dan majalah. Dengan pena tajam dan gaya penulisan yang berani, Ernest mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijakan yang ditempuh. Tulisan Ernest semakin radikal dan mengerucut pada gagasan untuk mandiri, mengurus, dan menentukan nasib sendiri. Kepada kaum Indo, Ernest menganjurkan untuk berorientasi pada tempat kelahirannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia, hal mana membuatnya dituduh sebagai pembelot oleh kaum Belanda konservatif. Yang jelas itu perjuangannya, yaitu istilahnya bahwa dia memang benar-benar nasionalis. Lepas apakah dia itu Indo atau bukan. Kalau dia itu Indo, mestinya yang orang Indonesia asli pun mestinya harus lebih nasionalis. Itu yang jelas. Jadi memang dia sebenarnya dilihat dari nilainya, sebenarnya ya ada plusnya lebih ya, di dalam pembangunan nasionalisme Indonesia. Gagasan-gagasan Ernest Dousdekker dalam pers Hindia mendapat perhatian bukan hanya dari kalangan Indo, tetapi juga kalangan pribumi yang sudah mendapat pendidikan Barat dan menguasai bahasa Belanda. Persamaan idealisme kemudian mempertemukan Ernest dengan dua tokoh pribumi, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ketiganya kemudian bergabung dalam harian The Express. Baik Dousdekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo itu orang-orang yang punya pikiran-pikiran pembebas. Jadi di situ ketemu, dan ya ketemu itu kemudian bisa berhubungan karena ya modelnya Dousdekker itu mengadakan muhibah. Dr. Cipto Mangunkusumo semula adalah dokter pemerintah lulusan sekolah kedokteran Stovia yang rajin menulis artikel di surat kabar. Ia kemudian diberhentikan dari pekerjaannya karena tulisan-tulisannya yang dianggap mengibarkan kebencian pada pemerintah kolonial. Suwardi Suryaningrat adalah mahasiswa Stovia yang karena aktivitas politiknya akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Pemuda sederhana yang keras hati ini bekerja di pabrik gula sambil menuangkan ide nasionalisme lewat tulisannya pada beberapa surat kabar. Kita tidak boleh menerima kerjasama dengan bangsa Belanda. Pertemuan Ernest Dousdekker dengan kedua pemuda ini kemudian tumbuh menjadi persahabatan yang menyatukan mereka dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.